Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosid. Saya dari kelompok 3. Tugas kuliah psikiatri yang berjudul Waham. Kelompok 3 tersebut ada Liling Ika Putri, ada Yoga Tri Susanto, ada Lutfina Hanumaida, dan Mas Nurus Saroir. Baik, tanpa bertele-tele, saya akan menjelaskan tentang definisi apa itu waham. Waham dapat didefinisikan sebagai keyakinan yang salah, tidak sesuai dengan kondisi objektif, dipertahankan terus-menerus dan tidak dapat digoyahkan dengan argumentasi rasional. Yang kedua, waham sebagai keyakinan palsu yang tetap dipertahankan sekalipun dihadapkan cukup bukti kekeliruannya dan tidak serasi dengan latar belakang pendidikan dan sosial budaya. Ada macam-macam waham yang banyak di literatur yang dapat kita temui di buku-buku. Yang pertama ada waham kebesaran. Apa waham kebesaran itu? Waham kebesaran adalah penderita memiliki kepercayaan bahwa dirinya merupakan orang penting dan berpengaruh. Itu waham kebesaran, seperti menganggap dirinya seperti bupati atau gubernur atau bahkan presiden, tapi mereka anggap benar meskipun dalam kenyataannya itu salah. Yang kedua, kontrol pikir. Jadi penderita percaya bahwa pikirannya, perasaannya atau tingkah lakunya dikendalikan oleh kekuatan dari luar. Contohnya, ketika misalkan ada seseorang membaca mantra dan mantra tersebut dianggap sebagai sumber kekuatan, jadi menganggap dirinya dikendalikan oleh mantra tersebut. Yang ketiga ada waham kejaran. Waham kejaran adalah percaya bahwa dirinya selalu dikejar-kejar orang. Misalkan untuk yang cowok-cowok ini, misalkan ada dirinya menganggap bahwa ada cewek-cewek yang mengejar dia, padahal itu nggak benar. Yang keempat adalah sisip pikir. Jadi penderita itu percaya bahwa seseorang telah menyisipkan pikirannya ke kepala penderita. Yang kelima yaitu siar pikir, percaya bahwa pikirannya dapat diketahui orang lain. Jadi kalau misalkan kita berpikir A, jadi anggapannya orang di sekelilingnya itu bisa mengetahui. Yang keenam, waham sedot pikir, percaya bahwa seorang telah mengambil keluar pikirannya. Yang ketujuh yaitu waham tersangkut. Jadi penderita itu percaya bahwa setiap kejadian di sekelilingnya mempunyai hubungan pribadi seperti perintah atau pesan khusus. Jadi si penderita itu percaya bahwa kejadian di sekitarnya, di lingkungannya itu ada hubungannya dengan pribadinya. Yang ketiga, yang kedelapan, waham diancam. Kepercayaan atau keyakinan bahwa dirinya selalu diikuti, diancam, diganggu atau ada sekelompok orang yang memenuhinya. Jadi misalkan dia ketakutan sendiri, merasa dia dikejar-kejar orang, padahal kenyataannya tidak. Untuk yang selanjutnya nomor 9, waham hipokondri. Waham hipokondri ini penderita percaya bahwa di dalam dirinya ada benda yang harus dikeluarkan sebab dapat membahayakan dirinya. Jadi biasanya orang-orang seperti ini pergi ke dukun supaya minta dibersihkan. Itu sakit loh Bapak Ibu. Yang selanjutnya yaitu waham nihilistik. Waham nihilistik ini bahwa penderita yaitu meyakini bahwa dirinya sudah tidak ada lagi di dunia ini atau meninggal. Yang ada hanyalah ruhnya dia. Yang selanjutnya adalah nomor 12, waham agama. Nomor 13 adalah waham somatik. Yang selanjutnya adalah waham bermasalah. Waham bermasalah ini percaya bahwa dirinya adalah orang yang bersalah. Yang ke-15 adalah waham berdosa. Jadi dia menganggap dirinya itu selalu penuh dengan dosa.
selalu apa yang dilakukan dianggapnya itu selalu berdosa, dan dia selalu murung. Yang ke-16 yaitu waham tidak berguna. Jadi menganggap dirinya itu tidak berguna lagi sehingga sering berpikir lebih baik mati. Jadi orang-orang dengan waham ini kecenderungan untuk bunuh diri. Kategori waham. Waham itu dapat dikategorikan ada dua, yaitu waham sistematis dan waham non sistematis. Sistematis itu apa? Jadi konsisten berdasarkan pemikiran mungkin terjadi walaupun hanya teoritis. Itu sistematis. Yang kedua non sistematis, tidak konsisten, yang secara logis dan teoritis tidak mungkin. Faktor-faktor yang mempengaruhi waham. Yang pertama, faktor predisposisi, yaitu genetik atau garis keturunan atau neurobiologis. Yang kedua, neurobiologis, adanya gangguan pada korteks prefrontal dan korteks limbik. Yang ketiga, neurotransmitter, abnormalisasi pada dopamin, serotonin, dan glutamat. Yang keempat, virus. Paparan virus influenza pada trimester 3 psikologis. Ibu pencemas, terlalu melindungi, ayah tidak peduli. Faktor yang kedua yaitu faktor presipitasi. Yang pertama, proses pengolahan informasi yang berlebihan. Yang kedua, mekanisme penghantaran listrik yang abnormal. Yang ketiga, adanya gejala pemicu. Selanjutnya yaitu mekanisme coping. Mekanisme coping itu perilaku yang mewakili upaya untuk melindungi klien dari pengalaman yang menakutkan. Jadi ada beberapa respon, yaitu regresi yang berhubungan dengan masalah proses informasi dengan upaya untuk mengatasi ansietas. Proyeksi sebagai upaya untuk menjelaskan kerancuan persepsi dan menarik diri. Terus pada keluarga itu biasanya mengingkari. Diagnosa keperawatan. 1. Gangguan konsep diri, harga diri rendah kronis. Diagnosa keperawatannya perubahan proses pikir, waham berhubungan dengan harga diri rendah kronis. Yang kedua, kerusakan komunitas verbal. Diagnosa keperawatannya kerusakan komunitas verbal berhubungan dengan waham. Selanjutnya yaitu pohon dan masalah keperawatan. Jadi ada respon pasca trauma menjadi gangguan konsep diri, harga diri rendah itu penyebabnya. Core problemnya apa? Waham. Jadi efeknya bisa menjadi resiko mencederai diri. Ada 4 yang harus dikaji dalam pasien waham, yaitu faktor predisposisi, yang kedua faktor presipitasi, yang ketiga yaitu mekanisme coping, yang keempat perilaku. Berikut tindakan keperawatannya. 1. Bina hubungan saling percaya dengan klien, diantaranya bersikap tenang, perkenalkan diri, pertahankan kontak mata. 2. Diskusi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Diskusikan harapan-harapan klien selama ini. Jadi harapannya itu apa? Yang kedua, diskusikan harapan yang tercapai dan tidak tercapai. Jadi selama ini yang harapan klien yang tercapai itu apa dan yang tidak tercapai itu apa. Yang ketiga, diskusikan perasaan klien terhadap harapan yang tidak tercapai tersebut. Jadi misalkan pasiennya pengen apa terus nggak terpenuhi, itu harapannya, perasaannya gimana, apa terlalu berlebihan atau gimana. Yang ketiga, bantu klien mengontrol wahana. Diskusikan perasaan takut, cemas, dan marah yang dirasakan oleh klien. Kemudian diskusikan konsekuensi keyakinan klien terhadap kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, paparkan klien pada realita sesuai kondisi lingkungan saat ini. Yang keempat, beri pendidikan kesehatan kepada keluarga untuk mengatasi waham klien. Jadi
jelaskan masalah waham yang dialami oleh klien, jelaskan cara berkomunikasi verbal dan non verbal dengan klien, jelaskan perlunya dukungan keluarga agar klien minum obat secara teratur. Yang kelima, jelaskan dan fasilitasi minum obat. Jadi jelaskan jenis obat yang digunakan oleh klien itu apa, jelaskan manfaat masing-masing obat itu apa, dan jelaskan juga efek samping yang mungkin terjadi itu apa. Kemudian tujuan, yang pertama, klien dapat membina hubungan saling percaya dengan perawat. Yang kedua, klien dapat mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Yang ketiga, klien dapat mengontrol waham. Yang keempat, klien dapat dukungan keluarga untuk mengatasi wahamnya. Yang kelima, klien dapat minum obat sesuai program. Kendala intervensi waham. Yang pertama, menjadi cemas dan menghindari klien. Yang kedua, menguatkan waham. Jadi bukan malah dikasih solusi, malah dibenarkan. Jadi wahamnya tambah besar, tambah kuat. Yang ketiga, berupaya menjelaskan bahwa klien salah. Yang keempat, yang selanjutnya, men-setting tujuan yang tidak realistis. Jadi kebingungan terhadap waham klien. Yang selanjutnya, gagal mengklarifikasi hal-hal yang terjadi di sekitar waham klien. Tidak konsisten, kemudian memprioritaskan waham daripada manusianya. Itu merupakan kendala dari intervensi waham. Evaluasi, apa yang harus dievaluasi terhadap klien? Satu, klien percaya dengan perawat, terbuka untuk ekspresi waham. Yang kedua, klien menyadari kaitan kebutuhan yang tidak terpenuhi dengan keyakinannya waham saat ini. Klien dapat melakukan upaya untuk mengontrol waham. Keluarga mendukung dan bersikap terapeutik terhadap klien. Yang selanjutnya, klien menggunakan obat sesuai program. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada yang kurang jelas, mohon ditanyakan, dan kurang lebihnya saya sebagai penyaji mohon maaf sebesar-besarnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.